Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat sore, dan salam sejahtera. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Rudi Santoso SHMHI, yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelas HESB, dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan video ini. Izin memperkenalkan diri, saya Gusti Adinda Putri dari kelas perwakilan dari kelas HESB ingin mempresentasikan sebuah karya tulis kita atau sebuah makalah kita yang berjudul Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Sebelumnya, saya ingin menanyakan apakah teman-teman sekalian sudah pernah mendalami apa sih ilmu pengetahuan Islam? Di sini saya akan memaparkan apa itu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Dari pendahuluan, di antara problema besar yang dihadapi umat Islam di era modern adalah redupnya etos keilmuan di kalangan umat Islam dan munculnya dunia Barat. Rendahnya etos keilmuan menjadikan umat Islam terisolir dari dunia keilmuan global. Kondisi ini sangat ironis karena di era klasik, selama kurang lebih 6 abad, umat Islam berada pada garda depan dan menjadi kiblat dunia dalam pengembangan ilmu. Sementara itu, problema kedua, munculnya dunia Barat sebagai penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa persoalan serius karena pengembangan ilmu dan teknologi di Barat bercorak sekuler, materialisme, hedonisme, individualisme, konsumerisme, rusaknya tatanan keluarga, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan obat terlarang. Memperhatikan dua fenomena di atas, maka sudah selayaknya umat Islam berupaya menata diri untuk menghidupkan kembali etos keilmuan sebagaimana pernah dialami di era klasik dengan harapan mampu menyaingi dominasi Barat dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologinya. Kedua, ada konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, landasan ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilm, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmu ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau al-ulama atau al-mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu. Al-Quran dan hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi umat Islam. Termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas ilmiah. Terbukti pada ayat pertama kali diturunkan berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan." Membaca dalam artinya yang luas merupakan aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Di samping itu, kata ilmu yang telah menjadi bahasa Indonesia bukan sekedar berasal dari bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam Al-Quran. Kata ilmu disebut 105 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata jadiannya disebut sebanyak 744 kali. Kata jadian yang dimaksud adalah alimah 35 kali, ya'lamu 215 kali, i'lam 31 kali, yu'lam 1 kali, alim 18 kali, ma'lum 13 kali, al-amin 73 kali, alamah 12 kali, yu'limu 16 kali, ulimah 3 kali,
mu'allam 1 kali, dan ta'allama 2 kali. Besarnya perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan menarik Franz Rosenthal, seorang orientalis, dengan mengatakan sebenarnya tak ada satu konsep pun yang secara operatif berperan menentukan dalam pembentukan peradaban Islam di segala aspeknya. Hal ini tetap benar sekalipun di antara istilah-istilah yang berpengaruh dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin seperti tauhid, al-adin, dan banyak lagi kata-kata yang secara terus-menerus dan bergairah disebut-sebut. Tak satu pun di antara istilah-istilah itu yang memiliki kedalaman dalam makna, yang keluasan dalam penggunaannya yang sama dengan kata ilmu. Penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis di atas menunjukkan bahwa paradigma ilmu dalam Islam adalah teosentris. Karena itu, hubungan antara ilmu dan agama memperlihatkan relasi yang harmonis. Ilmu tumbuh dan berkembang berjalan seiring dengan agama. Karena itu, dalam sejarah peradaban Islam, ulama hidup rukun berdampingan dengan para ilmuwan. Bahkan banyak ditemukan para ilmuwan dalam Islam sekaligus sebagai ulama. Misalkan Ibnu Rushd di samping sebagai ahli hukum Islam, juga seorang ahli kedokteran atau penyusun kitab Al-Kulliyat Al-Tib. Apa yang terjadi dalam Islam berbeda dengan agama lain, khususnya agama Kristen di Barat, yang dalam sejarahnya memperlihatkan hubungan kelam antara ilmu dan agama. Hubungan disharmonis tersebut ditunjukkan dengan diberlakukannya hukuman berat bagi para ilmuwan yang temuan ilmiahnya berseberangan dengan fatwa gereja. Misalnya, Nicholas Copernicus mati di penjara pada tahun 1543 Masehi. Michael Servet mati dibakar tahun 1553 Masehi. Giorgio Bruno dibunuh pada tahun 1600 dan Galilei mati di penjara tahun 1642 Masehi. Oleh karena itu, hubungan agama dan ilmu di Barat tidak harmonis. Maka para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiahnya pergi jauh meninggalkan agama. Akibatnya, ilmu di Barat berkembang dengan paradigma antroposentris dan menggusur sama sekali paradigma teosentris. Dampak yang lebih serius, perkembangan ini, ilmu menjadi sekuler, terpisah dari agama yang pada akhirnya menimbulkan problema teologis yang sangat krusial. Banyak ilmuwan Barat yang merasakan tidak perlu lagi menyinggung atau melibatkan Tuhan dalam argumentasi ilmiah mereka. Bagi mereka telah berhenti menjadi apapun, termasuk menjadi pencipta dan pemelihara alam semesta. Yang ketiga, sumber sarana dan metode ilmu pengetahuan. Pembicaraan tentang sumber sarana dan metode ilmu pengetahuan dalam filsafat dikenal dengan epistemologi atau teori ilmu pengetahuan, yang di dalamnya membicarakan dua hal: apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama terkait dengan teori dan isi ilmu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan metodologi. Terkait dengan pertanyaan pertama, apa itu pengetahuan? Epistemologi Islam menjawab bahwa pengetahuan ilmiah adalah sesuatu yang bersumber dari alam fisik atau non-fisik. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa sumber pengetahuan dalam Islam adalah alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak bisa diindra, seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, dan alam akhirat. Alam fisik dalam alam Islam, alam non-fisik sama bernilainya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Hal ini sangat berbeda dengan epistemologi Barat yang hanya mengakui alam fisik sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Hal ini sangat berbeda dengan epistemologi Barat yang hanya mengakui alam fisik sebagai ilmu pengetahuan.
Dengan demikian, sesuatu yang bersifat non-indrawi, non-fisik, dan metafisik tidak termasuk ke dalam objek yang dapat diketahui secara ilmiah. Berkenaan dalam problema epistemologi yang kedua, bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh? Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen, yaitu indera, akal, dan hati. Ketiga elemen ini dalam praktiknya diterapkan dengan metode berbeda. Indra untuk metode observasi atau bayani, akal untuk metode logis atau demonstratif yang disebut burhani, dan hati untuk metode intuitif atau irfani. Dengan panca indera, manusia mampu menangkap objek-objek indrawi melalui observasi. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menangkap objek-objek spiritual atau markulat atau metafisika secara silogistik, yakni menarik kesimpulan tentang hal-hal yang tidak diketahui dari hal yang telah diketahui. Dengan cara inilah akal manusia melalui refleksi dan penelitian terhadap alam semesta dapat mengetahui Tuhan dan hal-hal gaib lainnya. Melalui metode intuitif atau eksperiensial, sebagaimana dikembangkan kaum sufi dan filosof iluminasionis, hati akan mampu menangkap objek-objek spiritual dan metafisika. Antara akal dan intuisi, meskipun sama-sama menangkap objek spiritual, keduanya memiliki perbedaan fundamental secara metodologis dan dalam menangkap objek-objek tersebut. Sebab sementara akal menangkapnya secara inferensial, intuisi menangkap objek-objek spiritual secara langsung, sehingga mampu melintas jantung yang terpisah lebar antara subjek dan objeknya. Jika ilmu pengetahuan dalam Islam bisa dicapai melalui 3 sumber, yaitu alat indera, akal budi, dan hati, maka dalam epistemologi barat, pengetahuan ilmiah hanya bisa diraih melalui indera dan akal. Penggunaan kedua alat ini sebagai sumber ilmu pengetahuan didahului konflik tajam ilmuwan barat selama kurang lebih 2 abad. Konflik tersebut tercermin dalam 2 aliran filsafat, yakni rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes berpandangan bahwa sumber pengetahuan yang dipandang memenuhi syarat ilmiah adalah akal budi. Akal merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal tidak mungkin salah. Sementara itu, empirisme berpendapat bahwa sumber satu-satunya pengetahuan manusia adalah pengalaman indrawi, yakni pengalaman yang terjadi melalui dan berkat bantuan panca indera. Dalam pandangan kaum empiris, panca indera memainkan peranan penting dibanding akal budi. Karena pertama, semua preposisi yang diucapkan manusia merupakan hasil laporan dari pengalaman. Kedua, yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Ketiga, akal acuan ke realitas atau pengalaman. Yang ketiga, klasifikasi ilmu. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok yang meliputi metafisika menempati posisi tertinggi, disusul kemudian oleh matematika, dan yang terakhir ilmu-ilmu fisik. Melalui 3 kelompok ilmu tersebut, lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam ilmu-ilmu metafisika ada 3, yaitu ada berbagai macam, yaitu ontologi, teologi, kosmologi, angiologi, dan eskatologi. Dalam ilmu-ilmu matematika, geometri, aljabar, aritmatika, musik, dan trigonometri. Dalam
dan dalam ilmu-ilmu fisika, kimia, geologi, geografi, astronomi, dan optika. Dalam perkembangan berikutnya, seiring perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tujuan-tujuan praktis, sejumlah ulama berupaya melakukan klarifikasi ilmu. Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua bagian, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai. Jadi bedanya ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah adalah kalau ilmu fardu ain itu wajib, kalau ilmu fardu kifayah itu harus dikuasai. Tapi tidak setiap muslim dituntut untuk menguasainya. Di samping pembagian di atas, Al-Ghazali masih membagi ilmu menjadi dua kelompok, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghair syariah. Ilmu syariah adalah ilmu yang terpuji dan terbagi 4 macam: usul, pokok, cabang, pengantar, dan pelengkap. Ilmu usul meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma, ulama, dan astar. Ilmu furu meliputi ilmu fikih yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia dan ilmu tentang hal ihwal dan perangai hati baik yang terpuji maupun yang tercela. Ilmu muqaddimat dimaksudkan sebagai alat yang sangat dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu usul seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, dan ilmu muttamimat adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran yang seperti ilmu makhraj, maharij al-huruf wal alfaz, dan ilmu qiraat. Sedangkan ilmu ghair syariah oleh Al-Ghazali dibagi 3. Ilmu-ilmu yang terpuji, ilmu-ilmu yang diperbolehkan, dan ilmu-ilmu yang tercela. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu-ilmu naqliyah yang bersumber dari syara' dan ilmu-ilmu aqliyah atau ilmu filsafat yang bersumber dari pemikiran. Yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu naqliyah adalah ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, bahasa Arab. Sedangkan yang termasuk ilmu-ilmu aqliyah adalah ilmu mantik, ilmu alam, metafisika, dan ilmu instruktif. Al-Farabi mengelompokkan ilmu pengetahuan ke dalam 5 bagian. Yang pertama, ilmu bahasa yang mencakup sastra, nahwu, shorof, dan lain-lain. Kedua, ilmu logika yang mencakup pengertian, manfaat, silogisme, dan sejenisnya. Ketiga, ilmu propadetis yang meliputi ilmu hitung, geometri, optika, astronomi, astrologi, musik, dan lain-lain. Keempat, ilmu fisika dan matematika. Kelima, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu kalam. Ibnu Butlan membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 cabang besar, yaitu ilmu-ilmu keagamaan Islam, ilmu-ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam dan juga ilmu-ilmu kesusastraan. Hubungan ketiga cabang ilmu ini digambarkannya sebagai segitiga. Sisi sebelah kanan adalah ilmu-ilmu agama, sisi sebelah kiri adalah ilmu-ilmu filsafat dan ilmu alam, sedangkan sisi sebelah bawah adalah kesusastraan. Konferensi dunia tentang pendidikan Islam 2 di Islam Abad Pakistan tahun 1980 merekomendasikan pengelompokan ilmu menjadi 2 macam, yaitu ilmu perennial atau abadi dan ilmu acquired atau perolehan. Yang termasuk dalam kelompok ilmu perennial adalah Al-Quran, tafsir, sunnah sirah,
tauhid, usul fikih, bahasa Arab, Al-Quran, dan ilmu-ilmu bantu yaitu metafisika. Dalam metafisika Islam meliputi perbandingan agama dan kebudayaan. Sedangkan yang termasuk dalam ilmu acquired adalah seni dan arsitektur Islam, bahasa, serta sastra. Ilmu-ilmu alam atau teoritis meliputi matematika, statistika, fisika, kimia, ilmu-ilmu kehidupan, astronomi, ilmu ruang, dan sebagainya. Nurholis Majid, cendekiawan muslim asal Indonesia, mengelompokkan ilmu-ilmu keislaman ke dalam 4 bagian, yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu falsafah. Ilmu fikih membidangi segi-segi formal peribadatan dan hukum. Ilmu tasawuf membidangi segi-segi penghayatan dan pengalaman keagamaan yang lebih bersifat pribadi. Ilmu kalam membidangi segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Sedangkan ilmu filsafat membidangi hal-hal yang bersifat perenungan spekulatif tentang hidup dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam lingkup ilmu filsafat adalah ilmu-ilmu umum seperti metafisika, kedokteran, matematika, astronomi, serta kesenian. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan. Dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Kajian berikut akan menjelaskan fenomena tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masa keemasan. Sejarah politik dunia Islam biasanya dipetakan ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode modern itu dari tahun 1800 sampai zaman sekarang. Dari ketiga periode tersebut, yang dikenal sebagai masa keemasan Islam adalah periode klasik, yang antara lain ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenial melalui gerakan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Beliau mengirim utusan ke kerajaan Romawi di Eropa untuk membeli sejumlah manuskripts untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sejak itu, para ulama mulai berkenalan dan menelaah secara mendalam pemikiran-pemikiran ilmu Yunani seperti Pythagoras, Aristoteles, Aristarchus, Plato, Euclid, Claudius, dan Ptolemaios. Tidak lama kemudian muncullah di kalangan umat Islam pada filosof dan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sekedar menyebut contoh dalam bidang kedokteran, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Zur, Ibnu Rushd, dan Al-Zahrawi. Dalam bidang filsafat muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Al-Farghani, An-Nairazi, Abu Kamil, dan Nasiruddin At-Tusi. Perkembangan dalam hukum Islam ditandai dengan lahirnya imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Anas ibnu Malik, Muhammad bin Idris, dan Ahmad ibnu Hambal. Dalam bidang hadis muncul sejumlah ulama hadis terkemuka seperti Bukhairah, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Nasai.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditopang ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiah. Kedua, Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal. Semangat rasional tersebut semakin menemukan momentumnya setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani klasik yang juga rasional. Kemudian, melalui aliran teologi rasional, Mu'tazilah, para ilmuwan memiliki kebebasan yang luar biasa dalam mengekspresikan pikiran. Dan ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alam raya diciptakan untuk kepentingan manusia. Keempat, di samping alasan di atas, perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik juga ditopang kebijakan politik para khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada masa kemunduran yang sering disebut-sebut sebagai momentum kemunduran umat Islam dalam bidang pemikiran dan pengembangan ilmu adalah kritik Al-Ghazali. Melalui tahafut al-falasifahnya terhadap para filosof yang dinilainya telah menyimpang jauh dari ajaran Islam. Karena setelah itu, menurut Nurholis Majid, walaupun masih muncul beberapa pemikir Muslim seperti Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Mullah Sadr, Ahmad Shirindi, pada umumnya para ahli menyatakan bahwa dunia pemikiran Islam setelah Al-Ghazali tidak lagi semarak dan gegap gempita seperti sebelumnya. Al-Ghazali sesungguhnya bukan sosok orang yang anti filsafat, bahkan ia termasuk ke dalam deretan filosof Muslim terkenal. Ia menulis Tahafut al-Falasifah sebenarnya bertujuan untuk menghidupkan kembali kajian-kajian agama yang menurutnya telah terjadi banyak penyimpangan akibat ulah sebagian filosof, khususnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang berdampak pada semakin menjamurnya semangat pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. Oleh karena itu, dalam karya yang lain ia menulis karya monumen yang diberi judul Ihya Ulum al-Din atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Tapi, benarkah kritik Al-Ghazali tersebut menjadi penyebab mundurnya pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam? Jawabannya masih pro kontra. Menurut Nurholis Majid, yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam adalah pertama, penyelesaian oleh Al-Ghazali mengenai problema di atas, meskipun ternyata tidak sempurna, namun komprehensif dan sangat memuaskan. Kedua, ilmu kalam Asy'ari dengan konsep al-kasab yang cenderung lebih dekat kepada paham Jabariyah yang dianut dan didukung oleh Al-Ghazali juga sangat memuaskan dan telah berhasil menimbulkan equilibrium sosial yang tiada taranya. Ketiga, keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol akibat traumatis dan membuat umat Islam tidak lagi sanggup bangkit. Konon sampai sekarang keempat berpindahnya sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa, di mana kegiatan itu mendapatkan momentumnya yang baru dan melahirkan kebangkitan kembali. Sedangkan Harun Nasution memperkirakan penyebab mundurnya tradisi ilmiah dalam Islam adalah pertama, adanya dominasi tasawuf dalam kehidupan umat Islam yang cenderung mengutamakan daya rasa yang berpusat di kalbu dan meremehkan daya nalar yang terdapat dalam akal.
Surutnya, gerakan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat terlihat dari sejumlah kondisi berikut. Pertama, etos keilmuan menjadi redup, pintu ijtihad menjadi tertutup. Sebaliknya, gerakan taklid mulai menjamur akibat perkembangan ilmu menjadi stagnan. Karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh disentuh, kecuali sekedar dibaca, dipahami, dan dipraktikkan. Kedua, ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan dan terbatas. Muncul pemilahan ilmu agama dan ilmu umum, sesuatu yang tidak pernah terjadi di era klasik. Ilmu agama dibatasi hanya pada ilmu-ilmu ukhrawi seperti ilmu kalam, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, pertanian kimia, fisika disebut ilmu umum. Umat Islam lebih tertarik mempelajari ilmu agama ketimbang ilmu umum karena ilmu yang disebut terakhir dipandang sebagai ilmu sekuler. Padahal untuk mengarungi hidup di dunia dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu dunia. Kasus dikotomi ilmu secara lebih jelas dapat dilihat pada kasus di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam tataran praktis, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sangat dikotomis, seperti penggunaan istilah pendidikan umum, pendidikan agama, sekolah madrasah, departemen agama-agama, departemen pendidikan agama berada di bawah naungan departemen agama dan pendidikan umum di bawah naungan departemen pendidikan. Dikotomi juga terlihat pada pembidangan ilmu-ilmu keislaman yang dibuat di departemen agama. Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 110/1982 tanggal 14 Desember yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di PTAI. Dalam keputusan tersebut, ilmu dalam Islam dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, pemikiran dalam Islam, kelompok fikih dan peranata sosial, kelompok sejarah dan kebudayaan Islam, serta kelompok bahasa dan sastra dunia Islam lainnya, kelompok pendidikan Islam, kelompok dakwah Islam, dan kelompok perkembangan pemikiran modern di dunia Islam. Upaya mengejar ketertinggalan adalah sangat wajar apabila sejumlah ilmuwan muslim gelisah melihat fenomena merosotnya etos keilmuan umat Islam dan dominasi Barat dalam perkembangan ilmu dan teknologinya. Kegelisahan tersebut diwujudkan dengan kampanye, antara lain melalui upaya mempertemukan kembali ilmu dan agama yang dikenal dengan konsep Islamisasi sains. Konsep yang muncul di awal tahun 80-an ini dipandang penting, setidaknya oleh penggagasnya, sebagai momentum untuk menumbuhkan etos keilmuan umat Islam. Maka gagasan sejumlah intelektual muslim untuk mempertemukan kembali ilmu dan agama menjadi sangat penting karena pertama, untuk merespon dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi dalam kehidupan umat Islam khususnya dan kehidupan masyarakat dunia pada umumnya. Tidak bisa disangkal bahwa di samping membawa dampak positif, ilmu dan teknologi Barat juga memiliki dampak negatif seperti berkembangnya paham materialisme, nihilisme, hedonisme, individualisme, konsumerisme, rusaknya tatanan keluarga, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat, dan semakin jauhnya dari etika, moral, dan agama. Kedua, ilmu pengetahuan Barat berangkat dari asumsi bahwa objek ilmu hanya terfokus pada objek-objek fisik yang bisa diindra.
Asumsi ini yang awalnya mungkin merupakan pembagian coupling kepada akal agama ke arah sekularisme, lambat laun ternyata telah menjadi pembahasan atas realita itu sendiri. Pembahasan lingkup itu hanya kepada objek indrawi dalam realitanya telah mendorong ilmuwan barat untuk memandang hanya duniawi indrawi sebagai satu-satunya realita. Hal ini tercermin pada menguatnya paham konsep yang muncul meskipun hal ini tercermin pada menguatnya paham materialisme, sekularisme, dan positivisme, yaitu paham filosofis yang biasanya berakhir dengan penolakan tersebut terhadap realita metafisik. Tentu saja reaksi kontra di atas dan reaksi lain senada tidak perlu mengundurkan semangat para penggagas Islamisasi. Sebaliknya, kritik tersebut perlu dijadikan cambuk bahwa gagasan tersebut tidak sekedar wacana, tapi benar-benar terbukti dalam kenyataan dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sebagai kesimpulan penutup ini, ilmu dalam Islam merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang bersungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi. Dengan berlandaskan kepada wahyu Allah, pengetahuan ilmiah diperoleh melalui indera, akal, hati yang bersumber dari metafisik dan alam metafisik. Hal ini berbeda dengan epistemologi ilmu di barat yang hanya bertumpu pada indera dan akal serta alam fisik. Dalam sejarahnya, perkembangan ilmu pengetahuan Islam mengalami pasang surut, suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Di era klasik merupakan masa keemasan Islam yang ditandai dengan tingginya etos keilmuan serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Setelah itu, perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam menjadi redup dan ganti Barat yang berada dalam garda terdepan. Kemajuan ilmu di Barat memunculkan banyak akses negatif seperti sekularisme, materialisme, hedonisme, individualisme, konsumerisme, rusaknya tatanan Barat, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan obat terlarang. Baik, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu pengetahuan dari perspektif Islam itu berbeda dengan ilmu pengetahuan dari kemajuan ilmu di Barat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembagiannya pun dan pengertiannya pun beda. Dari perspektif Islam ini lebih banyak ulama-ulama yang mendalaminya dibandingkan dari perspektif ilmuwan Barat. Mereka lebih mengacu kepada akses-akses yang negatif seperti sekular, materialis, hedonis. Baik teman-teman, apakah dari makalah tersebut masih ada yang belum dipahami? Dari pemaparan makalah ini cukup sampai sini yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan apa yang telah kita teliti, dan terima kasih kepada kerjasamanya untuk teman-teman sekalian dan terutama kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Santoso SHMHI yang telah mempersilahkan kita untuk meneliti apa itu ilmu pengetahuan dari perspektif Islam. Baik, sebelumnya terima kasih dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena suatu kesempurnaan hanyalah datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
dan saya Gusti Adinda Putri mewakili teman-teman saya dari kelas HSB ingin mengucapkan hanya ini yang bisa kami paparkan dan hanya inilah yang dapat saya presentasikan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan video ini, and see you again next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.